hidup ini tidak boleh berhenti. Kita harus tetap berjalan maju. Kita harus terus melanjutkan perjalanan ini. Apapun yang kita hadapi, itulah sebabnya arahkan mata kita kepada Tuhan yang menyertai dan bukan kepada jalan yang sedang engkau lalui. Ada jalan-jalan sulit yang sedang engkau lalui. Ada kebutuhan-kebutuhan hidup yang belum terpenuhi pada hari-hari ini. Ada sakit-sakit yang sedang kita derita dan belum disembuhkan pada hari ini. Itulah jalan hidup kita. Tetapi pandanglah kepada Tuhan yang menyertai. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena anugerahnya kita ada di tempat ini. Dan saya percaya sepekan Tuhan telah menyertai kita. Dan kita ada lagi di rumah Tuhan. Ada berkat-berkat yang Tuhan sedang sediakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Baik saudara yang ada di gedung utama maupun saudara-saudara yang ada di ruang Beth Eden. Bahkan setiap Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Sore hari ini kita masih membahas dengan tema yang sama, yaitu ruang tunggu. Dan kita memasuki pada seri yang kelima, di ruang tunggu. Saya berharap setiap kita tetap setia di ruang tunggu. Sampai Allah mengabulkan segala sesuatu yang engkau perlu. Allah menyediakan segala sesuatu yang engkau mau. Itulah sebabnya bawa hidup saudara untuk tetap menantikan Tuhan. Menantikan tangan Tuhan melawat. Menantikan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa alasan-alasan kenapa Tuhan membawa anak-anaknya untuk masuk ke ruang tunggu. Dan beberapa alasan ini sudah kita pelajari. Namun sore hari ini saya ingin mengingatkan kembali. Karena kebanyakan ruang tunggu saya sampaikan pada ibadah di pagi hari. Dan sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Alasan-alasan kenapa berada di ruang tunggu. Yang pertama bahwa ruang tunggu itu melatih kesabaran. Kalau saudara sedang ngantre di bank, saudara ngantre di dokter, ngantre apapun sedang ada di ruang tunggu, kita mencoba sabar. Waktu yang lalu saya sama istri ke rumah sakit, jadwalnya jam 2. Jam 2 kurang 10 kami sudah bersedia di sana untuk melakukan pemeriksaan. Sampai jam 3 saya tanya, dokternya mana? Belum datang. 3.20 baru datang. Nunggu 2 antrian lagi. Sabar. Karena memang begitulah, di ruang tunggu kesabaran kita dilatih. Kesabaran tumbuh melalui sebuah penantian dan bukan proses yang instan. Hanya ketika saudara bersedia untuk menanti, maka di sanalah kesabaran kita akan ditumbuhkan. Tetapi kalau kita nggak bersedia untuk menunggu, segala sesuatu yang kita inginkan, semua yang kita harapkan selalu datang secara instan, maka kesabaran tidak pernah ditumbuhkan. Kesabaran tumbuh melalui sebuah penantian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa kesabaran tidak berkembang saat kita mendapatkan. Kesabaran itu berkembang saat kita menantikan. Kalau yang kita doakan lalu kita mendapat. Semua yang kita mohonkan lalu Tuhan memberikan jawaban. Maka kapan kesabaran itu akan tumbuh? Tetapi justru ketika kita berdoa dan kita menantikan waktunya, kita menantikan jawabannya, maka di sanalah kesabaran kita akan dikembangkan. Orang-orang yang sabar menunggu, senantiasa percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak selalu datang pada waktu yang cepat. Tetapi pertolongan Tuhan pasti datang pada waktu yang tepat. Hanya orang-orang yang punya kesabaran, yang terus mempercayai Tuhan, barangkali kelihatannya seolah-olah lambat. Tapi orang-orang yang setia, mereka yang punya kesabaran, mereka selalu percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Dia datang pada waktu yang tepat. Oleh sebab itu setialah berada di ruang tunggu. Menantikan semua jawaban yang kau mohonkan. Karena waktu Tuhan
selalu datang pada saat yang tepat. Dia tidak pernah terlambat, dia juga tidak pernah terlalu cepat. Pertolongannya selalu tepat buat saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, kenapa kita ada di ruang tunggu? Kita berada di ruang tunggu untuk kita menanti diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Murid-murid diperintahkan tunggu di loteng Yerusalem. Jangan pergi kemana-mana sebelum engkau diperlengkapi dari kuasa tempat yang maha tinggi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sadarilah bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh karena lemahnya lawan yang dihadapi. Kemenangan juga tidak ditentukan oleh karena besarnya kekuatan yang kita miliki. Tetapi kemenangan itu terjadi oleh karena kuasa ilahi yang menyertai kita. Bukan karena kita hebat kita bisa menang. Bukan karena kita kuat kita bisa menang. Orang-orang yang kuat ternyata juga bukan pemenang. Orang-orang yang kuat ternyata bukan yang paling juara. Tetapi mereka yang disertai dengan kuasa ilahi selalu keluar sebagai pemenang. Saul itu raja, tetapi hadapi Goliat dia takut. Dia pemimpin, dia pahlawan, dia dipersenjatai, dia dilengkapi. Tetapi ketika dia menghadapi Goliat, dia ketakutan. Daud hanya seorang anak gembala. Tidak punya perlengkapan perang, tidak punya dasar militer, tidak pernah terjun ke medan pertempuran. Tetapi dia percaya, yang menyertai aku adalah Tuhan Allah yang hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang ketiga di ruang tunggu, Allah menguji iman kita. Kualitas iman ditentukan melalui proses pengujian. Dan salah satu proses ujian iman adalah saat kita ada di ruang tunggu menantikan jawaban Tuhan. Orang-orang yang imannya berkualitas selalu mampu mengasihi Tuhan tanpa ada batas. Orang yang imannya berkualitas, dia mampu mengasihi Tuhan tanpa batas. Apapun situasinya, apapun keadaannya, sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi, ada badai, tidak ada badai, aku akan tetap beribadah. Ada masalah atau tidak ada masalah, aku akan tetap berdoa. Ditolong atau belum ditolong, tak akan pernah melunturkan percayaku kepada Tuhan. Itu iman yang berkualitas. Nah, supaya kita punya iman yang berkualitas, maka Tuhan masukkan kita ke ruang tunggu untuk menguji kualitas iman kita. Dan yang keempat, di ruang tunggu kita mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup ini, kadang-kadang banyaknya masalah membuat kita menjadi lelah. Banyaknya pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, kita bisa menjadi lemah. Namun selemah-lemahnya yang kita alami, jangan pernah menyerah. Jika engkau lelah, masuklah ke ruang tunggunya Allah, dan di sanalah engkau akan mendapatkan kekuatan baru dengan limpah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lelah itu lumrah karena kita adalah manusia yang lemah. Tetapi jangan pernah menyerah. Saat engkau lelah, engkau belum kalah. Tetapi engkau kalah saat engkau menyerah. Sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat dan belajar bersama-sama bagian yang kelima. Dan saya berikan tema bahwa di ruang tunggu kita menerima dari Tuhan agar dapat membagikan. Sekali lagi, di ruang tunggu kita menerima dari Tuhan agar dapat membagikan.
Inilah kebenaran yang harus dipahami oleh orang-orang percaya. Bahwa kita harus menerima lebih dahulu dari Tuhan, agar kita dapat membagikan kepada semua orang. Namun sayang, tidak banyak orang Kristen yang memahami kebenaran ini. Sehingga dalam perjalanan imannya, dia mengalami kelelahan, dia menghadapi jalan buntu, dia mengalami kesedihan, dia mengalami persungutan, dia mengalami kepahitan, bahkan kegagalan iman dalam pengiringannya kepada Tuhan. Mengapa mereka gagal? Karena seringkali di dalam kekristenan, orang-orang percaya didorong untuk memberi kepada Tuhan. Kita dipus untuk kita bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Layani Tuhan, lakukan ini, lakukan itu, semuanya untuk Tuhan. Betul. Kita memang harus melayani Tuhan. Kita memang harus memberi kepada Tuhan. Tapi bagaimana mungkin kita bisa memberi kalau kita tidak pernah menerima? Bagaimana mungkin kita bisa membagikan kalau kita tidak pernah mendapatkan? Kita tidak mungkin bisa memberi tanpa terlebih dahulu kita menerima. Oleh karena itu, supaya kekristenan kita menjadi efektif, hidup kita menjadi produktif, menghasilkan buah-buah bagi kerajaan Allah, maka saudara harus masuk di ruang tunggunya Tuhan. Sebelum melakukan segala sesuatu, sebelum kau pergi melayani, sebelum kau berbuat sesuatu bagi Tuhan dan sesama, pastikan masuk di ruang tunggunya Tuhan dan nantikan untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Ketika hidupmu dipenuhi dengan kelimpahan, maka membagikan bukan menjadi persoalan. Ketika engkau sedang diberkati dengan begitu banyak pemberian, maka memberi itu bukan menjadi kesulitan. Mengapa memberi itu menjadi sulit? Mengapa memberi itu menjadi tantangan yang besar? Karena kita tidak pernah menerima lebih dahulu. Tetapi orang-orang yang menerima lebih dahulu, mereka yang telah mendapatkan dari Tuhan, maka mereka mampu untuk membagikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sadarilah bahwa kegagalan kita menerima adalah kegagalan kita membagikan. Kegagalan saudara untuk menerima itu adalah kegagalan saudara untuk membagikan. Mustahil kita bisa membagikan kalau kita nggak pernah menerima apa-apa. Apa yang akan kita bagikan kalau tangan kita kosong? Apa yang akan kita berikan kalau kehampaan yang ada dalam pegangan? Hanya mereka yang telah menerima, mereka baru bisa membagikan. Hanya orang-orang yang telah mendapatkan dari Tuhan, maka mereka baru bisa memberikan. Dan saya berdoa, biar sore hari ini, setiap orang yang datang ke rumah Tuhan, saudara pulang dengan kelimpahan. Karena di tempat ini, Tuhan sedang mencurahkan berkat-Nya buat saudara. Di tempat ini, Tuhan sedang membuat kelimpahan buat saudara. Sehingga ketika keluar dari gereja ini, saudara tinggal di rumah tangga, saudara bisa membagikan berkat-Nya. Saudara bisa membagikan kasih-Nya. Saudara bisa membagikan kebaikan-Nya. Sebab segala berkat, segala kasih, segala kebaikan Tuhan sedang dilimpahkan dan dicurahkan atas hidup saudara. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara gagal menerima, saudara gagal untuk membagikan. Mari kita melihat sebuah kisah yang dicatat di dalam Injil. Yaitu kisah mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika dia memberi makan 5.000 orang. Kita semua tahu bahwa banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Berhari-hari mereka mengiringi perjalanan dan mendengar perkataannya. Dan satu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihatlah orang banyak ini yang telah bersama-sama dengan aku. Berhari-hari mereka mengikuti perjalanan. Kalian harus memberikan makan. Murid-muridnya kaget. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan makan, Tuhan? Ini orang yang banyak banget, kita nggak punya makanan. Persediaan uang kita juga sangat terbatas. Tidak mungkin kita bisa beri mereka makan. Suruhlah mereka pulang. Agar mereka makan di rumah masing-masing. Tuhan bilang tidak. Kalian harus berikan makan. Kalau mereka pulang, jangan-jangan nanti pingsan di tengah jalan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Murid-murid tidak bisa memberikan apa-apa. Karena mereka memang tidak punya apa-apa. Di tengah-tengah perkumpulan itu, ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan ketika murid-murid melihatnya, mereka juga berkata, apa artinya 5 roti dan 2 ekor ikan ini? Ini tidak akan cukup untuk semua orang. Paling dimakan 1 orang pun masih kurang. Tetapi mari kita melihat kisah ini. Sangat luar biasa. Apa yang terjadi setelah mereka menerima dari Yesus. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Supaya dibagi-bagikan kepada semua orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Murid-murid dalam keadaan kosong. Tidak ada yang mereka pegang. Kas yang mereka miliki sangat terbatas. Tidak cukup memberi makan orang banyak yang mengikuti mereka. Mereka hanya mendapati ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan itu pun rasanya memang tidak cukup untuk memberi makan orang sebanyak itu. 5 roti dan 2 ekor ikan itu lalu dibawa kepada Yesus. Yesus menengadah dan mengucapkan berkat. Setelah Yesus menengadah dan mengucapkan berkat, perhatikan ayat yang saya berikan warna. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan. Dia pecahkan, dia berikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya menerima dari Yesus. Setelah murid-muridnya menerima, lalu mereka mulai pergi ke orang banyak yang menyertainya. Mereka mulai membagi-bagikan dari kelompok yang satu kepada kelompok yang lain, kepada kelompok berikutnya, sampai semua orang makan dengan kenyang. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat, semua orang makan dengan kenyang dan sisa 12 keranjang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanpa menerima dari Tuhan, maka murid-murid gagal untuk membagikan. Tetapi ketika mereka menerima roti dan ikan dari Tuhan, mereka mampu untuk membagikan kepada semua orang. Ada makanan di tangan mereka yang mereka terima dari Yesus. Dan ketika mereka menerima dari Yesus, lalu membagi-bagikan, maka apa yang mereka rasa kurang. Tetapi yang datangnya dari Tuhan selalu berkelimpahan. Apa yang mereka anggap tidak cukup, kalau itu datangnya dari Tuhan, maka itu selalu berkelebihan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Barangkali hari-hari ini saudara hanya melihat hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Apalah artinya Tuhan? Seminggu aja nggak cukup, apalagi sebulan. Usaha yang saudara lakukan mungkin keadaannya juga tidak baik. Hasilnya tidak terlalu banyak Tuhan. Syukur-syukur bisa bertahan. Nggak ngutang aja udah puji Tuhan. Tapi hari ini mari kita belajar bersama-sama. Jangan pernah lihat apa yang ada di tangan saudara. Masuklah ke ruang tunggunya Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengisi. Biarkan Tuhan yang memberi. Dan terimalah apa yang Dia berikan. Semua yang Dia kerjakan. Semua yang Dia berikan. Selalu berkelimpahan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu masuklah ke ruang tunggunya Tuhan. Saudara harus menerima. Supaya saudara mampu untuk membagikan. Jika kita hanya mengandalkan apa yang kita miliki, maka semuanya tidak akan pernah mencukupi. Sadarilah bahwa segala sesuatu yang bersumber dari diri kita, semua yang bersumber dari dunia ini, itu terbatas. Itu tidak cukup, itu akan habis, itu mungkin kurang, bahkan itu juga tidak memadai. Oleh sebab itu jangan andalkan diri kita sendiri.
saudara harus masuk ke ruang tunggunya Tuhan. Menerima anugerah dari Allah. Dan ketika saudara menerima dari Allah, maka kelimpahan, kecukupan itu Tuhan berikan. Saudara-saudaraku, sekali lagi, tanpa menerima, saudara tidak mungkin dapat membagikan. Saudara harus mengawali untuk menerima dari Tuhan, supaya kita dapat membagikan. Ada kisah lain yang sangat menarik, Yohanes pasal yang keempat, tentang wanita Samaria. Kisah yang sering kita dengarkan. Wanita Samaria ini tertolak hidupnya. Lingkungannya menolak dia. Orang-orang sekitarnya juga tidak menerima dia. Karena dia dikenal sebagai wanita yang kurang baik. Apa yang dia miliki tidak pernah memberikan kepuasan. Semua yang dia punya tidak bisa memberikan sejahtera dalam hidupnya. Hidupnya kosong, hidupnya hampa, hidupnya kering. Yang ada hanya kepedihan, yang ada hanya luka, yang ada hanya sedih, yang ada hanya kepahitan. Karena tidak banyak orang yang mau berjumpa dengan dia. Itulah sebabnya untuk mengambil air menjadi kebutuhan hidupnya, dia harus berangkat di tengah hari. Ketika panas terik menyengat manusia, maka tidak ada orang yang pergi ke sumur. Sumur itu kosong, sumur itu sepi. Dan itulah waktu yang tepat baginya untuk mengambil air supaya bebas dari omongan orang. Supaya orang tidak menggosipkan, supaya orang tidak mencelanya. Dia pergi seorang diri, tidak ada orang yang melihatnya. Tetapi hari itu tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Tiba-tiba ketika dia ada di sumur Yakub, Yesus ada di tempat itu dan berkata, "Berilah aku minum." Saudara-saudaraku, kisah itu terus berlanjut. Dan kita tahu dalam waktu yang singkat, lalu Yesus kemah sama perantau ini. Dia memberitakan firman. Dia mengkonseling. Dia menyampaikan kebenaran. Dan Yesus berkata, kalau engkau minum dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Tetapi kalau engkau minum dari air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Mendengar apa yang dikatakannya, lalu dia berkata, Tuhan, berikanlah air aku itu. Berikanlah aku air itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika dia menerima dari Yesus, maka saat itulah hidupnya dipulihkan. Kondisinya diubahkan. Jiwa yang hampa sekarang dipenuhi dengan sejahtera. Jiwanya yang kosong sekarang dilimpahi dengan kasih Tuhan. Dari mana itu dimulai? Ketika dia datang dengan kekosongan. Dan dia menerima anugerah dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun keadaan yang sedang saudara hadapi pada hari-hari ini. Barangkali engkau mengalami keadaan yang sama, jiwamu kosong, jiwamu kering. Tetapi ada air kehidupan yang Tuhan tawarkan buat kita. Yang akan membasuh hidupmu, akan memperbaharui jiwamu, dan memberikan pengharapan yang baru di dalam hidupmu. Tanpa menerima, engkau gagal untuk membagikan. Wanita ini menerima air hidup, lalu dia pulang ke daerahnya. Dia ceritakan semua orang di kampungnya bahwa aku telah bertemu dengan Tuhan. Dan itulah penginjil pertama yang luar biasa. Sekampungnya diinjili dan dia memenangkan banyak jiwa. Dari mana? Dia telah menerima air kehidupan. Sehingga dia bisa membagikan kehidupan bagi semua orang. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan kabar baik kalau kita tidak pernah menerima kabar baik dari Tuhan? Mana mungkin kita bisa membagikan kehidupan kalau diri kita juga sedang mengalami kematian? Wanita ini dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia membagikan kebaikan. Percayalah, saudara dan saya tidak akan pernah bisa memulihkan orang lain kalau kita sendiri tidak dipulihkan oleh Tuhan. Wanita ini punya latar belakang yang hancur. Dalam kehancurannya, tidak ada seorang pun yang mau berjumpa dengan dia. Bahkan orang cenderung menjauhi. Orang juga cenderung tidak mau kenal dengan dia.
Tetapi ketika hidupnya dipulihkan, maka dia mampu memulihkan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau ingin memulihkan keluargamu, maka masuklah ke ruang tunggu Tuhan. Terima dulu pemulihan, supaya keluargamu dipulihkan. Bagaimana engkau bisa menyentuh orang lain, kalau engkau tidak pernah disentuh oleh kasih Tuhan? Diamlah di ruang tunggu. Tuhan, sentuh hatiku. Tuhan, ubah hatiku. Supaya kita bisa pergi dan mengubahkan hati orang lain. Tanpa menerima, saudara dan saya tidak dapat membagikan apa-apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang kalau kita melihat kisah yang lain, kisah yang sangat terkenal yaitu kisah Maria dan Marta. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Maria menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tolonglah, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya percaya kisah ini kisah yang tidak asing bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin sudah banyak sekali saudara dengar khotbah tentang Maria dan Marta. Tetapi sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat apa perbedaan antara Maria dengan Marta. Saudara bisa perhatikan. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca, maka kita melihat perbedaan antara Maria dengan Marta. Yang pertama, bahwa Maria duduk dekat kaki Yesus. Sedangkan Marta sibuk bekerja. Maria, dia masuk ke dalam ruang tunggu. Diam di kakinya Tuhan. Sedangkan Marta, dia tidak berada di ruang tunggunya Tuhan. Maria, dia mendengarkan Tuhan berbicara. Tetapi Marta, dia sibuk yang berbicara. Maria diam, tenang, mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Tetapi Marta, justru dia yang berbicara. Tuhan, tidakkah engkau peduli dengan aku? Aku repot Tuhan, aku capek Tuhan, aku lelah. Suruhlah Maria membantuku. Maria diam, dia dengarkan apa yang Tuhan katakan. Maria, dia mengizinkan Tuhan yang melayaninya. Tetapi Marta, dia yang sok-sokan mau melayani Tuhan. Oh, aku bisa, aku mampu, aku kuat untuk Tuhan. Tidak ada yang lelah buat Tuhan, semuanya all in. Tapi apa akhirnya? Tuhan, tidakkah engkau peduli dengan aku? Aku lelah Tuhan, aku sendirian. Suruhlah dia bantu. Tetapi Maria, dia biarkan. Tuhan, sebelum aku berdiri dan melayani engkau, layanilah hidupku. Maria memilih bagian yang terbaik. Dan Marta menyusahkan diri dan khawatir. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang membedakan Maria dengan Marta? Yang membedakan adalah Maria sebelum melakukan segala sesuatu. Dia tahu sebelum dia dapat membagikan, maka yang pertama-tama dia harus diam di kaki Tuhan untuk menerima dari Tuhan supaya dia dapat membagikan.
Tetapi Marta, dia mengandalkan kekuatannya. Dia percaya, aku bisa, aku mampu. Tanpa berdiam diri, dia mulai melayani. Tapi pada akhirnya dia kewalahan. Yang keluar, persungutan. Yang keluar, kelelahan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Maria dan Marta? Yang pertama, kita harus merelakan diri kita untuk dilayani Tuhan. Supaya kita mampu untuk melayani sesama. Sekali lagi, semua Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, biarkan Tuhan yang melayani hidup saudara sebelum saudara berdiri dan melayani dia dan sesama. Tanpa anugerah dari Tuhan, tanpa kekuatan dari Tuhan, tanpa kuasa dari Tuhan, saudara akan gagal untuk melayani. Marta mencoba dengan kekuatannya, Marta mencoba dengan keahliannya, Marta mencoba dengan kemampuannya, dan ternyata dia menuai kegagalan. Dia kelelahan, dia capek, dia kepahitan, dia merasa diabaikan, dia merasa tidak dihormati, dan akhirnya keluar persungutan. Dan berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan, pada akhirnya persungutan yang keluar dari hidupnya. Merasa sudah memberi tapi tidak dihargai. Merasa sudah melayani, tetapi tidak diberikan perhatian apa-apa. Sehingga pada akhirnya kecewa, keluar dengan persungutan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini, semua pelayan-pelayan Tuhan, bawa hidupmu masuk ke ruang tunggunya Tuhan. Dan biarkan Tuhan melayani. Biarkanlah Tuhan yang mengubahkan hatimu. Biarlah Tuhan yang memulihkan hidupmu. Supaya kita bisa melayani dengan hati yang merdeka. Kita melayani dengan hati yang baru. Kita memberi dengan kesungguhan. Kita memberi dengan keikhlasan. Kita memberi dengan ketulusan. Kita memberi dengan kerelaan. Kita memberi dengan cinta yang besar. Karena kita sudah menerima cinta dari Tuhan. Sehingga beratnya pelayanan tidak akan pernah mengeluarkan persungutan dari mulut kita. Tugas-tugas dan tanggung jawab yang kita berikan kepada Tuhan tidak akan pernah menimbulkan kelelahan. Karena kita tahu, sebelum kita melayani, kita mengizinkan Tuhan untuk melayani hidup kita. Jangan berdiri melayani sebelum engkau menerima sesuatu dari Tuhan. Apa yang akan kita bagikan kalau kita tidak pernah menerima dari Tuhan? Yang ada adalah kematian. Yang ada adalah kehampaan, yang ada adalah kekosongan. Kelihatannya wah, kelihatannya spektakuler, kelihatannya megah, kelihatannya meriah, tetapi kosong. Oleh karena itu biarkan Tuhan memenuhi hatimu. Tuhan layani aku, sebelum aku pergi dan melayani orang lain. Istri-istri, suami-suami, anak-anak, orang tua. Mulailah dari Tuhan. Tuhan pulihkan. Tuhan baharui. Supaya kita bisa pergi dan melayani. Yang kedua, bahwa kita harus menerima kasih dari Tuhan. Agar kita dapat mengasihi semua orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menerima kasih-Nya. Baru kita dapat mengasihi orang lain. Tanpa menerima kasih dari Dia, maka kita akan gagal untuk mengasihi sesama. Ya kalau orangnya semua baik, gampang mengasihi. Kalau semua orang menyenangkan, tidak sukar untuk mengasihi. Tapi kan gak semua orang baik. Gak semua orang menyenangkan. Kadang-kadang orang mengecewakan. Kadang-kadang orang menyakiti, kadang-kadang orang menipu, kadang-kadang orang mengkhianati, kadang-kadang orang menusuk dari belakang,
Usaha yang kita bangun hancur berantakan. Hubungan yang kita bangun rusak gara-gara ada orang yang mengkhianati. Nah, kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita, bagaimana kita mengasihi? Tetapi ketika kita ada di ruang tunggunya Tuhan, dan kita menerima kasih-Nya, maka tidak sukar untuk kita mengasihi semua orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat 37 mulai, saya akan bacakan buat saudara, kisah tentang Yesus diurapi seorang wanita yang berdosa. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal, perhatikan, terkenal sebagai orang yang berdosa. Terkenal bukan kebaikan, tapi terkenal kejahatannya, terkenal keburukannya, terkenal sebagai orang yang berdosa. Luar biasa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. 38. Perhatikan apa yang dia lakukan kepada Yesus. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara bisa lihat, orang yang terkenal berdosa. Orang yang terkenal betapa buruk hidupnya. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Dan ketika dia dengan Yesus ada di rumah orang Farisi, maka segera dia pergi, dia bawa buli-buli pualam yang berisi minyak wangi. Bagi gadis-gadis Israel, pualam yang berisi minyak wangi adalah merupakan harta kekayaan yang berharga bagi dia. Kemudian dia pecahkan, dia gunakan untuk meminyaki Yesus. Dengan air matanya, dia membasahi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bagaimana mungkin orang yang terkenal berdosa, tetapi melakukan tindakan yang luar biasa? Orang biasa, tetapi yang diperbuat kepada Yesus sangat luar biasa. Dia meminyaki dengan minyak wangi. Dia meneteskan air matanya. Dia menyeka dengan rambutnya. Segala-galanya dia berikan kepada Tuhan. Dan ketika wanita ini melakukan itu, maka orang-orang mulai gusar. Orang-orang mulai gosip. Orang-orang mulai ngomongin sana sini. Dia bilang kalau dia nabi, dia pasti tahu siapa yang datang itu. Sebab itu orang berdosa. Enggak sepantasnya untuk mencium kaki sang rabi. Tetapi kita melihat alasannya. Mengapa dia melakukan tindakan yang luar biasa ini. Ayat yang ke-47. Lukas 7 ayat yang ke-47. Perhatikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Perhatikan. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Ukuran Anda menerima kasih dari Tuhan, itu menentukan ukuran kasih yang Anda berikan kepada Tuhan. Sekali lagi, ukuran Anda menerima kasih dari Tuhan, itu menentukan ukuran kasih yang Anda berikan kepada Tuhan. Wanita ini sudah menerima kasih yang begitu besar. Dia adalah seorang wanita yang terkenal berdosa. Di kota itu tersohor bahwa dia wanita yang berdosa. Ketika ketemu dengan siapa saja, orang pasti akan menyebutnya, dia wanita berdosa. Dia pembuat keonaran. Dia pembuat kejahatan. Dia bertindak tak senonoh. Jijik dengan dia.
Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, Yesus berbeda dengan semua orang. Yesus tidak merendahkan, Yesus tidak mengatai, Yesus tidak mengecilkan, Yesus tidak mengasingkan. Dengan tangan yang terbuka, Yesus menerimanya dan mengampuni. Dosanya yang banyak, itu telah diampuni. Karena dia telah banyak menerima kasih dari Tuhan, maka dia juga berbuat banyak kasih kepada Tuhan. Ada banyak orang yang berkumpul di rumah itu, tetapi tidak ada orang yang berbuat seperti wanita yang berdosa. Orang hanya senang dekat dia, orang hanya senang bersama-sama dengan dia, tetapi tidak banyak yang mempersembahkan bagi dia. Hanya seorang wanita yang berdosa. Dia memberikan segala-galanya. Karena dia sudah menerima kasih dari dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, kita gagal untuk mengasihi orang lain. Kalau kita nggak menerima kasih dari Tuhan. Yang ada hanya kepahitan. Yang ada hanya kebencian. Yang ada hanya dendam. Yang ada hanya perlawanan. Tetapi kalau engkau menerima kasih dari Tuhan, maka enggak sukar untuk mengasihi semua orang. Oleh sebab itu masuklah ke ruang tunggunya Tuhan, supaya kita menerima kasih dari Dia. Hari ini kita akan makan tubuh dan darahnya. Dalam kitab Matius pasal yang ke-26, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya. Lalu memberikan kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, minumlah, kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara-saudaraku sekali lagi, kita gagal membagikan kalau kita nggak pernah menerima dari Tuhan. Dan hari ini Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Makanlah. Sebab tubuhku adalah makanan dan darahku adalah minuman. Mustahil kita dapat membagikan tanpa kita menerima dari Tuhan. Sebab itu apapun yang sedang saudara hadapi pada hari-hari ini, mari bersama-sama masuk ke ruang tunggunya Tuhan. Buka hati dan terimalah kehadirannya. Terima tubuh dan darahnya. Terima pribadinya. Kalau hidup saudara dipulihkan, saudara bisa memulihkan orang lain. Kalau jiwa saudara dihidupkan, saudara bisa menghidupkan orang lain.